Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita akan berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Amin. Baiklah, sebelumnya ibu akan mengambil atau mencek kehadiran dari anak-anak ibu semua. Alhamdulillah kalian semua hadir ya. Baiklah, kita masuk kepada materinya, yaitu yang pertama, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, anak-anak ibu harus mengetahui apa itu hijrah. Nah, hijrah merupakan perpindahan atau dapat juga diartikan hijrahnya Rasulullah, yaitu berpindahnya Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Pada awalnya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, dan akhirnya beliau melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan. Dalam strategi terang-terangan ini, Rasulullah mengalami banyak cobaan, siksaan, dan tantangan dari kafir Quraisy. Mereka berharap bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah tidak berlanjut. Bertahun-tahun Rasulullah SAW disiksa oleh kafir Quraisy, tetapi Rasulullah selalu sabar dan menjalankan dakwahnya di Mekah. Banyaknya cobaan dan siksaan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW membuat beliau membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang terdekat. Alangkah sedihnya pada saat itu, paman Rasulullah yaitu Abu Talib dan juga istri beliau Khadijah meninggal dunia. Karena itu, pada tahun itu Rasulullah SAW sangat bersedih. Tahun tersebut disebut juga dengan tahun berduka cita. Nah, anak-anak ibu, pada tahun tersebut Rasulullah SAW sangat bersedih karena paman beliau Abu Talib dan istri beliau Khadijah meninggal dunia. Hal itu pun waktunya berdekatan. Nah, ini membuat dakwah Rasulullah menjadi terhambat. Di tengah kesedihannya, Rasulullah SAW mengalami peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Anak-anak ibu pasti sering mendengar kata Isra Mi'raj, kan? Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Peristiwa ini merupakan penghibur bagi Rasulullah SAW pada saat beliau sedih. Pada peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keagungan dan kebesarannya kepada Rasulullah SAW. Ini untuk menghibur Rasulullah SAW yang sedang bersedih. Pada peristiwa ini, Rasulullah mendapatkan pembelajaran yang besar, dan pada peristiwa ini pula perintah sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW meneruskan dakwahnya. Beliau juga mengabarkan tentang peristiwa yang beliau alami. Peristiwa tersebut didengar oleh kafir Quraisy, dan mereka menganggap Rasulullah SAW telah berbohong. Dan kafir Quraisy pun terus berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Usaha untuk membunuh Rasulullah pun sangat digalakkan. Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk hijrah, dan Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu berita gembira dari kota Yathrib. Nah, kota Yathrib ini disebut juga dengan Madinah, di mana dulunya Madinah disebut dengan nama Yathrib. Pada saat Rasulullah SAW akan hijrah, sebelum itu Rasulullah mengalami banyak peristiwa. Pada tahun 620 Masehi,
pada tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang Yasrib dari kabilah Khazraj yang sedang berziarah ke Mekah. Nah, beliau mengajak 6 orang tersebut untuk masuk Islam, dan mereka pun menerima ajaran tersebut dengan baik, dan mereka mengaku bahwa mereka masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang ajaran Islam kepada masyarakat di kota Yasrib. Nah, pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman lainnya sebagai utusan dari kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Rasulullah SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Akabah. Nah, isi dari perjanjian ini adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Akabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Nah, perjanjian Akabah II ini diikuti oleh 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad SAW didampingi dengan pamannya Haznah. Nah, pada perjanjian kedua ini isinya masih tetap sama, tetapi jumlah peserta yang hadir lebih banyak daripada perjanjian sebelumnya. Rasulullah menganggap bahwa pada saat itu masyarakat Yasrib sudah siap untuk mengembangkan ajaran Islam di sana. Nah, untuk itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Hijrah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah SAW tetap tinggal di Mekah bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, rencana hijrah tersebut didengar oleh kafir Quraisy. Mereka berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah merencanakan strategi di mana beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai selimut beliau dan berbaring di kasut beliau. Ali bin Abi Thalib pun menyetujui hal tersebut. Setelah malam, para pemuda kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW. Nah, setelah masuk ke dalam kamar Rasulullah, mereka mendapati bahwa yang ada di dalam kamar Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat kecewa, dan Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumah dan pergi ke kota Yasrib. Nah, hal ini terjadi karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu kita masuk kepada poin perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nah, dalam perjalanannya Rasulullah dan juga Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Nah, tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian tersebut selain dari Abu Bakar dan juga kedua orang putrinya, yaitu Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Nah, dan kemudian pada hari ketiga mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah tenang karena mereka sedang diburu oleh para kaum kafir Quraisy. Dan kemudian setelah itu mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang telah diberikan oleh putri dari Abu Bakar. Nah, dalam perjalanan tersebut supaya bisa lebih aman dalam perjalanannya, Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia sekalipun, atau memang tidak mungkin dilalui oleh manusia. Dan kemudian Abdullah bin Uraiqid dari Banu Du'ail diminta sebagai penduduk jalan. Dan setelah banyak melalui kesulitan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar tiba di Madinah dan pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Nah, kedatangan beliau telah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar, masyarakat Madinah telah menunggu di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga rombongan tiba di Madinah, dan kemudian beliau mulai menjalankan program dakwahnya di Madinah. Langkah pertama yang diambil Rasulullah yaitu membangun masjid. Nah, pembangunan masjid ini segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil andil dalam bagian untuk mendirikan masjid tersebut. Dan sehingga terbentuklah masjid dengan dinding bata berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi sebagai sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Dan kemudian langkah yang berikutnya yaitu Nabi Muhammad mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan juga kaum-kaum ansor. Nah, perlu dijelaskan kaum muhajirin ini adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Dan setiap orang ansor mengakui orang muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.